Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah materi SKI MTSMA Bapak Muhammad Syarif Khalili SAG MPDI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kebudayaan bangsa Arab sebelum dan setelah datangnya Islam. Sebelum Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai beberapa agama dan kepercayaan, yaitu yang pertama, agama Sabaiyah atau menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Agama ini dianut oleh bangsa Arab Khoton atau kaum Sabak. Yang kedua, agama Yahudi. Agama ini banyak dianut oleh penduduk Yaman. Yang ketiga, agama Nasrani. Agama ini banyak dianut di Arab Utara, Hijaz, dan Yastrib. Adapun kota Mekah, mayoritas penduduknya adalah penyembah berhala, bebatuan, dan pepohonan. Tidak kurang dari 360 berhala yang terletak di sekeliling Ka'bah karena setiap kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Adapun budaya bangsa Arab sebelum Islam datang dinamakan kebudayaan jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi atas kesenangan dan kepuasan nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Bangsa Arab sangat menyukai minuman keras yang terbuat dari sari buah anggur. Mereka senantiasa menghidangkan minuman keras pada saat upacara keagamaan, perkawinan, dan upacara-upacara lainnya. Bangsa Arab mudah bermusuhan antar suku untuk berebut status sosial dan membela semua anggota, baik dalam kebenaran maupun dalam kesalahan. Bangsa Arab menjadikan janda sebagai barang yang dapat diwariskan kepada anak laki-laki, sehingga banyak anak laki-laki mengawini janda ayahnya, atau banyak anak lelaki yang mengawini ibunya sendiri. Di antara adat dan budaya yang lebih buruk lagi ialah membunuh anak perempuan dan menguburnya dalam keadaan masih hidup, karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat diajak berperang, mencari penghasilan, dan sebagainya. Itulah potret dan gambaran perbuatan serta kebudayaan bangsa Arab pada masa jahiliyah dan sebelum datangnya Islam. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya dalam usia 40 tahun 6 bulan 8 hari dalam bulan Qamariyah atau 39 tahun 3 bulan 8 hari dalam bulan Syamsiyah. Nabi diutus untuk mereformasi atau merubah dan memperbaiki akhlak yang buruk dan tercela dengan menurunkan wahyunya berupa kitab Al-Quranul Karim yang suci dan murni. Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Iqra atau yang biasa disebut surat Iqra atau Al-Qalam atau surat Al-Alaq pada malam Jumat 17 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Ketika Nabi bertahanus di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Awal tumbuh berkembangnya agama Islam berlangsung di Jazirah Arab, terutama di wilayah Saudi Arabia. Islam tumbuh di kawasan Arab bagian tengah, meskipun lahir di kawasan yang kurang kondusif, namun agama Islam dapat berkembang dengan baik dan cepat. Dalam waktu 1 abad, pengaruh Islam menyebar mulai dari Jazirah Arab dan seluruh Asia Barat, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia. Keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam adalah terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Yang pertama dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan turunannya masing-masing, maka ketika Islam datang, ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama, yaitu Islam, sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain, dan karena itu pula perselisihan-perselisihan antar kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan.
Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain dan menyambung tali silaturahmi dan bertetangga dengan baik. Yang kedua dilihat dari segi budaya. Perubahan yang terjadi ialah yang pertama, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar ukas, pada zaman Islam mereka asik membaca Al-Quran pada siang dan malam hari. Yang kedua, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan, karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap. Yang ketiga, pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Yang kelima, adanya peraturan terhadap pernikahan, sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dilarang dan dihapus. Yang ketiga, perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangatlah jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan. Mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti melakukan sholat, puasa, membayar zakat, dan berhaji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.